Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Paulus Antoni Angga dengan nomor induk mahasiswa 0534000157. Pada sesi kali ini saya akan melakukan praktikum untuk melakukan transaksi sama replikasi pada MySQL. Oke, langsung kita mulai saja. Kita buka eh, database yang kita buat sebelumnya. Ya, ini ya kemarin yang kita buat rumah sakit. Terus kita coba cek ya, kita pastikan database mendukung storage engine InnoDB atau Berkeley DB. Ini kita cek di sini ya, sudah ya. Di kolom tipe ini kita support ya. Terus untuk membuat sebuah transaksi dalam PHP MyAdmin, kita bisa masukkan perintah pada menu SQL. Begitu ya. Ini penjelasannya diawali perintah begin dan diakhiri dengan end, kemudian disimpan pada store procedure. Ya, ini kita langsung praktik aja. Terus kita pilih menu rutin. Nah, ini ya. Kita create new routine. Begitu ya. Terus kita isi data ya, ini nanti di definisi ya. Kita buat dulu rutinnya. Misalnya kita buat namanya transaksi 1. Kemudian kita salin nih kode ini. Ya, ini praktik yang pertama ini kita buat transaksi tapi perintahnya nggak pakai commit dulu. Ya, kayak gini, ini kita tinggal salin aja. Nah, ini di sini nggak ada commit. Kalau ada commitnya kan seperti ini ya, ditambahkan ini. Itu. Oke, kita copy. Nah, kita tempel kodenya seperti ini. Terus untuk parameternya ini kita hapus saya, kita drop. Nah, nggak cukup kan. Terus kita klik go. Nah, saya simpan di sini transaksi 1 sudah masuk. Terus kita coba di SQL-nya, kita coba call transaksi 1 untuk menjalankan transaksi ya. Kita pakai fungsi call. Terus kita klik go. Nah, kalau terlihat kalau dari sini ya, kalau setelah dijalankan, ini kelihatannya nambah ya di sini ID pasien barunya. Tapi karena kita enggak pakai fungsi commit di transaksinya, ketika misalnya kita meninggalkan laman ini, nah terus kita coba ya, ini ke pasien nih ya, ke tabel pasien. Nah, dia tidak tersimpan karena ya tidak menggunakan fungsi commit. Berbeda kalau kita gunakan fungsi commit. Kita kembali lagi, bikin transaksi baru.
transaksi 2. Terus kita tambahkan fungsi commit sekarang. Nah, sini kan kelihatan ya bedanya. Yang di sini ada fungsi commit. Nah, salin. Terus kita tempel sini. Parameternya kita hapus. Terus kita klik go. Nah, sekarang transaksi 2-nya sudah berhasil dibuat. Kita coba panggil transaksinya pakai fungsi call transaksi 2 itu kita klik go saja. Nah, di sini kelihatan ya, sekarang sudah ditambahkan ID pasien, nama pasien barunya, sama jenis kelamin. Terus kalau kita klik nih pasien, nah karena dia sudah menjalankan fungsi commit, karena ada fungsi commit tadi, akhirnya ketika kita jalankan transaksinya, maka nama pasien barunya, data barunya masuk akhirnya. Tersimpan di dalam tabel pasien. Seperti itu. Jadi bedanya situ. Oke. Kemudian kita bahas selanjutnya rollback. Nah, jadi pernyataan rollback digunakan untuk menggugurkan perintah yang sedang berjalan. Nah, jadi misalnya di sini kita membuat transaksi baru, mulai transaksi baru, update pasien dengan nama ini. Terus kemudian ditambahkan fungsi rollback. Maka nanti hasilnya transaksi ini jadi batal. Kita coba ya. Kita bikin lagi transaksi 3. Ya, kita coba salin nih. Kemudian kita tempel kodenya. Nah, seperti ini ya dia. Start transaction untuk update pasien, mengganti nama, set nama pasiennya ini untuk ID pasien 4. Terus ada perintah rollback ya. Ini kita coba ya. Oh ya, ini kita drop dulu. Terus kita klik go. Nah, kemudian sekarang kita coba jalankan transaksi call transaksi 3. Nah, terus klik go. Nah, di sini kita lihat ya, nggak ada perubahan sama sekali. Karena ada fungsi rollback itu tadi ya. Terus sekarang kita coba ya. Kita contoh lagi di sini. Nah, bedanya sama yang pertama apa? Yang di sini ada 2 perintah. Yang pertama ini memasukkan data pasien baru, kemudian diberi perintah rollback. Terus setelah itu ditambahkan perintah update untuk mengganti nama pasien ya sini. Nah, kita coba kita buat transaksi baru, transaksi 4. Kemudian kita tempel sini data
Terus ya, kita lihat di sini kodenya. Ya ini, yang ini tadi ditutup dengan perintah rollback, yang bawah enggak, yang bawah pakai commit. Kita sudah buat transaksinya, tinggal kita panggil for transaksi. Nah, sekarang kita coba go ya. Nah, ini ada yang berubah ini. Nah ini ya, ID pasien keempat. Tadi kan namanya Reza Ramadan, sekarang jadi Reza Ramadan. Tapi untuk yang nama pasien barunya tetap tidak masuk, ya karena ada perintah rollback ini. Jadi perintah yang di atasnya ini, di bagian ini digugurkan, dibatalkan. Sedangkan yang bawahnya enggak, karena tidak diakhiri perintah rollback. Seperti itu. Terus sekarang kita lanjut checkpoint ya. Checkpoint ini adalah untuk menentukan titik di mana proses terakhir disimpan. Seperti itu. Nah, ini contoh kodenya yang sudah saya buat. Nah, di sini ada menambahkan pasien baru, kemudian diberi perintah save point, poin 1. Nah, ini jadi checkpoint nanti. Jadi ketika perintah ini selesai dijalankan, kemudian dijadikan checkpoint. Terus, kemudian ada lagi perintah untuk menambah pasien baru. Kemudian ada perintah rollback to save point 1. Nah, sini ada perintah rollback ya. Otomatis nanti ketika setelah ini dieksekusi ya, kemudian perintah ini juga dieksekusi, dia akan kembali ke checkpoint tadi yang telah ditetapkan, kembali ke ini. Ya. Dan perintah yang ini, yang tadi seharusnya dieksekusi, akhirnya gugur karena ada rollback ini. Nah, kemudian dilanjut lagi, nambah pasien dengan ID 9 ini, Deborah Cynthia. Ya. Terus commit, ya, select from pasien. Jadi ini akan ditambahkan ke kolom pasien ya. Oke, kita coba ya bikin transaksi baru, transaksi 5. Kemudian kita tempelkan, kita coba ya, terus go. Kemudian kita coba panggil sekarang all transaksi 5. Go. Nah, sini, nah ya, ada penambahan nama pasien, tapi cuma ada nomor 7 sama 9 ya. Yang nomor 8-nya nggak ada. Ya ini karena sesuai yang saya jelaskan tadi. Karena ada rollback ini ya. Akhirnya perintah ini digugurkan. Setelah dieksekusi digugurkan lagi prosesnya. Kemudian kembali ke ini tadi, checkpoint. Baru setelah itu perintah ini dijalankan. Akhirnya yang perintah yang berhasil dieksekusi ya ini. Yang untuk pasien ID 7 sama 9 ini. Ya, seperti itu. Kemudian kita
Lanjut ke trigger. Trigger merupakan sebuah perintah atau event yang dapat memicu perubahan pada sebuah basis data. Jadi trigger ini untuk memicu perubahan pada basis data. Nah, event yang dapat digunakan itu ada 3, yaitu insert, update, sama delete. Itu. Kalau insert untuk memasukkan, kalau update untuk mengubah data, kalau delete untuk menghapus data. Terus event-event yang ditambahkan itu bisa ditambahkan juga kunci pemicu yang ada dalam trigger, seperti before dan after. Nah, kalau before ini dilakukan sebelum sebuah perintah, sedangkan kalau after dilakukan setelah sebuah perintah dilaksanakan, seperti itu. Nah, sini sebelum kita coba trigger ini, kita tambahkan ini ya, 2 kolom lagi, 2 tabel lagi, maksud saya. Ya, ini sudah saya tulis kodenya. Kita bikin tabel obat sama transaksi obat dengan atributnya masing-masing ini ya. Ya, ini sudah pernah dijelaskan di tugas 2 ya. Ya, kita langsung jalankan saja. Kita pastekan ini, terus kita jalankan. Nah, ini sudah nambah ya, tabel obat sama transaksi obat. Ini juga kelihatan ya. Oke, kemudian kita relasikan dulu ya. Iya, kita relasikan dulu tabel barunya. Nah, kita sebelum menentukan relasi, kita tentukan foreign key-nya dulu. Kita ke menu struktur, terus kita jadikan ID pasien dan ID obatnya sebagai foreign key. Nah, seperti ini. Kalau sudah, sekarang kita ke menu designer. Nah, ini masih berantakan ya, ini saya tata dulu. Nah, kemudian kita create relationship. Nah, seperti ini. Kita set cascade. Oke. Nah, kemudian kita hubungkan dan relasikan tabel obat ke tabel transaksi obat. Kita klik OK. Nah, sudah terhubung ya. Jadi seperti ini, sudah terhubung. Sekarang kita coba isi tabel obat ya. Ini saya sudah buatkan kodenya untuk menambahkan data ke tabel obat. Ini terus kita klik go. Nah, ini ya, kita coba ya di tabel obat apa sudah masuk. Nah, sudah masuk ternyata ya. Ini terus kemudian kita coba nih, ada kasus pasien
Misalnya beli amoksisilin ya, 5 buah. Nah, ini kita coba nambahkan trigger ya, perintah trigger. Oke, jadi trigger ini ketika dijalankan dia mengurangi akan mengurangi jumlah stoknya ya nantinya. Kita ke SQL ya, kita tempel ya salinan kodenya. Jadi seperti ini dia akan meng-create trigger dengan nama triggernya TG jual setelah event insert pada transaksi obat. Jadi ketika ada data masuk di transaksi obat, setelah masuk, maka trigger akan dibuat. Nah, kemudian trigger akan dijalankan. Dia akan dijalankan dan mengupdate obat, yaitu di bagian stoknya, set stoknya ini sama dengan stok dikurangi jumlah yang diinput dengan ID obat sesuai ID obat yang diinput, seperti itu ya. Coba kita klik go. Nah, berhasil dibuat ya triggernya. Ini kalau kita cek di sini, nah ini muncul ya dia triggernya. Nah, kemudian kita coba ya triggernya berfungsi atau enggak. Kita tambahkan data pada transaksi obat. Ya, ini kita masukkan ke SQL ya. Kita coba ini. Misalnya, tadi kan kasusnya amoksisilin, berarti ID obatnya 1 ya. Ini. Misalnya ID pasien 4 yang beli. Dia beli dengan jumlahnya 4. Seperti itu ya. Kita coba ya. Masukkan di SQL. Di ini. Kemudian kita klik go. Nah, ini kan sudah berhasil nih. Transaksi obatnya udah memasukkan data baru ya, ini ya. Terus kita coba cek ya di obatnya. Nah, amoksisilinnya berubah jadi 37. Sebelumnya kan kita input 41. Karena berkurang 4, dia jadi 37 stoknya. Jadi triggernya sudah bekerja. Mengurangi stok dari obat amoksisilin. Sekarang kita coba lagi nih. Misal ID transaksi nomor 2, ID pasiennya kita misal ID nomor 6, ID obatnya nomor 3, terus jumlah obatnya 8 yang dipesan, misalnya seperti ini ya. Terus kita coba go. Nah, kita cek ya di sini. Nah, di sini kan sudah masuk ya ID transaksi 2, ID pasien 6, ID obatnya 3, jumlahnya 8. Kita coba cek ya di obat. Nah, ID obat 3 berarti ini ya.
Kita kalau kita lihat data sebelumnya, nah di sini kan 32 nih, berarti berkurang 8 jadi 24. Nah seperti itu cara kerja trigger ya. Nah setelah itu kita beralih ke replikasi ya. Nah, apa sih tujuan replikasi? Replikasi ini bertujuan supaya database-nya, dalam hal ini database rumah sakit ini bisa digunakan pada perangkat komputer lainnya. Itu. Sekarang kita klik server, kemudian replication. Nah, di sini ada primary replication sama replica replication. Kalau primary replication ini dia nanti yang eh, seperti server utama yang menerima operasi seperti insert, edit, seperti itu. Sedangkan kalau yang replika ini dia cuma eh, mengikuti data yang dari primary replication itu. Yang kita ini kan kita running di Windows ya, yang di Windows ini kita pakai primary replication, kita configure. Kemudian kita pilih database rumah sakit. Nah, ini kemudian empat perintah ini kita copy, kemudian kita close dulu. Eh, yang di sini kita juga stop dulu MySQL-nya, kemudian kita config my ininya, kemudian kita tambahkan ya di sini. Kita pastekan, setelah itu kita save, kita close, kemudian kita start lagi. Oke, ya udah start lagi ya. Terus kita buka lagi. Buka lagi. Ke replication tadi. Ya, kita sekarang ini sudah itu ya, sudah berhasil. Dia berubah jadi show ya, show ya, berubah jadi show primary status. Nah, kita coba ya. Nah, ini udah berhasil. Jadi show primary statusnya udah bisa diklik ini. Seperti ini statusnya. Oke. Nah, kemudian selanjutnya kita eh, ekspor dulu ya. Oh, belum kita buat akun replikasi untuk komputer 2 dulu ya. Eh,
Sebelumnya ini saya sudah mengaktifkan ini ya, virtual mesinnya Ubuntu ya. Sekarang kita coba bikin ini ya, replication-nya ini untuk uh, akses basis data di virtual mesinnya. Jadi kita buat akun replikasi. Kita klik menu user account. Terus kita tambahkan add user account. Nah, username-nya kita isi dulu ya. My Ubuntu. Kita isi username, hostname, password. Oke, untuk hostname-nya ini alamat hostnya disesuaikan IP address pada Ubuntu ya. Oke, berarti kita cek dulu IP address-nya di sini. Cek dulu IP address-nya. Kita ketik hostname di min.i. Nah, ini kelihatan ya IP address-nya ini. Berarti kita ketikkan 192.168.56.1 ya, ini IP address-nya ya. Passwordnya kita pakai 123.5678 aja biar gampang. Ya, ini sudah sesuai yang di sini ya. Hostname ini IP address Ubuntu ya. Nah, oke. Nah, setelah itu kita ke bawah ke sini, global privilege. Di administration kita cukup centang ini aja, replication client. Setelah itu kita klik go. Nah, seperti itu ya. Kemudian kita ekspor, baru ekspor basis data rumah sakit ya. Kemudian nanti akan diimport di virtual mesin Ubuntu ya. Ya oke, kita ekspor dulu. Nah, ini ya menu ekspor. Formatnya udah benar SQL, kita langsung ekspor saja. Nah, oke, sudah terdownload ya file .sql-nya. Kemudian kita pindahkan ke dalam file share foldernya Ubuntu.
ini. Nah, kita tempel di sini. Oke, terus selanjutnya kita buka Ubuntu. Kita cari di sini. Nah, ini ya filenya ya. Nah, filenya sudah muncul di sini. Kita pindah aja, nggak apa-apa. Kita pindah sini juga nggak apa-apa ya. Atau dibilang sini aja ya. Dokumen saja ya. Nah, sini saja. Nah, guys. Udah. Kemudian kita buka ya XAMPP yang di sini di Ubuntu. Nah, kemudian kita buka aplikasi XAMPP-nya. Ya, kita ke manage server. Nah, ini kita sudah aktifkan. Kemudian kita buka Firefox. Kita masuk ke laman lokal adminnya ya. Lokal host. Nah, ya ini. Nah, terus kita tambah database baru. Kita kasih nama rumah sakit. Kemudian kita create ya. Ya, kita create. Nah, kemudian kita import. Di sini kita import tadi file SQL-nya ini ya, select, lalu klik import. Nah, berhasil ya, tabelnya berhasil diimpor. Ini sudah selesai ya, sudah kita impor. Oke, kemudian kita buat menu replication juga untuk yang di Ubuntu. Ya, kita klik ini, server, replication. Nah, kemudian configure untuk replication. Seperti ini. Nah, ini di sini ada username, password host sama port. Username-nya seperti yang tadi, my Ubuntu. Passwordnya. Terus kita isi hostnya pakai nomor ID-nya. Nah, kemudian ini kita copy server ID-nya. Terus jangan klik go dulu. Kita ke aplikasinya dulu. MySQL. Terus kita configure. Kita open configure file. Terus kita tempel di sini. Sama ditambah perintah replicate to db sama dengan rumah sakit. Nah, itu kita save.
Bagus. Oke. Kemudian kita restart ya. Apache server sama ini MySQL-nya. Kita restart. Nah, setelah selesai di restart, kemudian kita klik go. Nah, di sini muncul connection to server is disabled, please enable ya. Nah, untuk mengatasi connection to server disable, kita perlu edit file ini ya, modifikasi file config-nya ya. Kita pakai terminal. Kita ketikkan perintah ini ya. Nah, kemudian kita klik ls. Kemudian kita atur menjadi read write. Nah, ini kan file lama ya. Config default PHP. Config default PHP, berarti yang ini, file ini. Ya, kita ubah dulu ya. Mod kecil duluan. Mod config depower.php.
kita ubah dulu aksesnya. Kemudian kita lakukan modifikasi ya. Kita coba buka di Gedit aja ya, untuk edit. Nah, ini ya, saat kita buka. Terus kita cari. Nah ini ya, config allow RP dari servernya kan posisinya false, kita ganti true. Nah, kemudian simpan. Nah, kita simpan, kita tutup. Terus kita restart ya. Kita restart lagi. Kita di restart ya. Terus kembali pada Windows. Kita lihat halaman PHP admin menu application ya, ini ya. Oke. Kita cek. Kita cek show master status ya. Lalu kita catat status masternya ya. Ini ya, MySQL pin position 4821. Oke. Kemudian masuk ke folder seperti Lemkin. Oke. Berarti kita kembali lagi ke Ubuntu. Terus kita ke terminal. Ya, kita ketikkan ini tadi ya perintahnya ya.
kita ke DD DD DV bin. Kemudian kita klik, kita ketik sudo mysql root. Nah, cek slave dengan perintah show status slave. Bentar ya, saya masih bingung. Nah, ini kan sudah saya jalankan, saya berhasil masuk. Kita cek. Oke, berarti kita ketikkan perintah show status slave. Ini ya. Hasilnya error, artinya slave dalam keadaan tidak aktif. Dan konfigurasi dapat terus dilanjutkan. Seperti itu ya. Oke, sekarang kita ketikkan ini ya perintahnya ya. Master host dengan 192.168.561 master user dengan kita pakai nama user yang udah kita buat tadi, my ubuntu nama master password, kita pakai password yang tadi sudah dibuat. Kemudian master log file sama dengan MySQL. Ya, ini kita ngikuti yang tadi ya. Ini filenya ya. Bin Towaka Oh, kemudian master log post dengan kita ngikuti ini ya, log post posisinya 4821 4821. Ini ya, terus kita kiri
query oke. Nah, jika sudah query oke tadi, kemudian berarti sleeve berhasil dijalankan ya. Terus kita cek status sleeve pada komputer 2 ya. Ya, kita lihat ya. Kita lihat yang di sini tadi. Kita ke menu replication. Nah, kita cek status replication-nya. Kita lihat di sini ya, si replika status table. Nah, di sini sleeve IO running-nya sama SQL running-nya sudah yes ya. Dan ini sudah berhasil replikasinya. Seperti itu. Nah ya, berarti konfigurasinya sudah siap ya menerima replikasi. Sekarang kita tinggal uji replikasi data ya. Kita akan coba melakukan perubahan basis data pada komputer 1. Terus kita lihat hasilnya pada basis data di komputer 2 ya, seperti itu. Ya, kalau di sini dia melakukan perubahan di sini ya. Perubahan data ya. Kita coba di sini kita ubah datanya ya. Misalkan obat. Di sini saya tambah atau saya edit aja ya. Ya, coba saya edit ya, saya ganti. Misalnya saya ganti penicol. Misalnya gitu ya. Terus kita ganti nih stoknya. Jadi 31 aja wis, coba ya aku. Ini ya. Ini sudah saya ganti ya di sini di komputer 1. Nah, sekarang kita cek di Ubuntu apakah dia berubah. Nah, ini ya. Kelihatan ternyata juga ikut berubah ya. Jadi chlorampenicol. Berarti replikasinya udah berhasil. Jadi ketika kita ubah data di komputer 1, maka yang di komputer 2 atau yang di Ubuntu juga ikut berubah. Ya, sekian dari saya. Kalau misalnya ada yang kurang, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.